Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas lanjutan dugaan korupsi dan pencucian uang 349 triliun. Adili Sri Mulyani dan makzulkan Jokowi oleh Marwan Batubara, Rabu 5 April 2023. Penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD pada RDPU dengan Komisi 3 DPR 29 Maret 2023 mencerahkan sekaligus membuka mata tentang betapa dahsyatnya dugaan korupsi dan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Namun sebagian elit kekuasaan termasuk sejumlah fraksi DPR dan pengurus partai terkesan kurang nyaman dengan temuan Mahfud. Rakyat perlu paham masalah dan sekaligus bersikap menuntut dituntaskannya mega skandal dugaan korupsi bernilai 349 triliun. Beberapa hal yang perlu dilakukan diurai berikut ini. Pertama, supaya kita fokus mengadvokasi terjadinya dugaan korupsi dan TPPU dengan nilai sangat besar. Jangan terkecoh dengan berbagai upaya pengalihan kasus dengan menyatakan bahwa Menko Mahfud melanggar hukum karena membocorkan informasi. Kita tidak boleh terpancing dengan upaya penggiringan isu yang justru akan meloloskan para penjahat dari jerat hukum. Dari RDPU Komisi 3 DPR terungkap pula tambahan kejahatan pencucian uang senilai 189 triliun terkait impor emas. Hal ini telah dikonfirmasi Ketua PPATK Ipan Yustiavandana. Maka dugaan korupsi dan pencucian uang melibatkan Kemenko bernilai 539 triliun. Karena itu rakyat harus fokus menuntut penuntasan mega skandal ini. Kedua, data dan informasi dari Menko Mahfud harus menjadi pegangan yang sangat kredibel bagi rakyat untuk menuntut penuntasan mega skandal. Jangan terkecoh manipulasi informasi dan pencitraan sempit termasuk mengecilkan nilai korupsi terkait ASN Kemenkeu sehingga penegakan hukum tidak berlanjut. Ketiga, Kemenkeu, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai adalah satu paket lembaga yang tidak bisa dipisahkan. Penanggung jawab utama yaitu Sri Mulyani. Sejauh ini tampak Sri Mulyani coba berkelit dan lari dari tanggung jawab dengan mengatakan tidak mendapatkan laporan yang benar serta berbagai alasan dan rekayasa informasi lain. Kita mau Menko Sri Mulyani harus diproses hukum sebagai kepala pemerintahan, ujar Marwan Batubara. Presiden Jokowi juga dituntut bertanggung jawab. Jangan terkecoh dengan pernyataan Menko Mahfud tentang kemampuan dan kredibilitas Menko yang terkesan melindungi. Menko Mahfud mengatakan mungkin saja laporan PPATK tidak sampai secara utuh kepada Menko, sehingga dengan begitu Sri Mulyani bisa saja bebas tanggung jawab. Mahfud menjelaskan keterlibatan Kemenkeu sangat jelas. Pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu sebesar 35 triliun. Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain 53 triliun. Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu 260 triliun. Jadi total 349,97 triliun. Keterlibatan ASN Kemenkeu sangat jelas terungkap ada di semua lini dan jumlahnya adalah 491 orang. Maka penanggung jawab utama mega skandal ini adalah Kemenkeu. Keempat, pada RDPU Komisi 11 DPR 27 Maret 2023, Sri Mulyani menyatakan dugaan TPPU yang melibatkan pegawai Kemenkeu hanya 3,3 triliun, padahal dari keterangan Menko Mahfud di atas nilai uang yang melibatkan ASN Kemenkeu adalah 349 triliun, bahkan 539 triliun. Karena laporan Menko Mahfud telah menjadi pegangan kita, maka jelas rakyat tidak boleh terkecoh oleh Menko Sri Mulyani. Bahkan rakyat harus segera menggugat Sri Mulyani secara pidana karena dinilai sengaja melakukan kebohongan publik atau manipulasi data guna menutupi dan melindungi kejahatan dugaan korupsi. Kelima, dipahami lingkungan Kemenkeu
khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, merupakan lembaga-lembaga negara pengelola potensi penerimaan negara dengan nilai sangat besar, ribuan triliun, sehingga potensi terjadinya moral hazard sangat besar pula. Diyakini moral hazard dengan berbagai modus korupsi telah dan terus berkembang. Hasilnya sebagian terlihat pada sangat besarnya nilai uang yang hasil korupsi melalui besarnya nilai uang yang dicuci. Kita paham, persekongkolan jahat seputar pajak dan bea cukai bukan saja melibatkan ASN di Kemenkeu, tapi juga melibatkan oknum-oknum di seputar kekuasaan dan pengusaha kapitalis objek pajaknya sendiri. Maka jika hasil korupsi yang dicuci terkait oknum-oknum Kemenkeu nilainya sebesar 539 triliun, tentu saja yang dikorupsi oleh oknum pengusaha oligarki pasti jauh lebih besar. Oleh sebab itu, seluruh ASN Kemenkeu harus diproses hukum secara seksama, sehingga pengusaha oligarki tersebut juga ikut terungkap, ditangkap dan dihukum berat. Keenam, terjadinya moral hazard, praktik curang dan manipulasi pajak telah terkonfirmasi pula dengan terus turunnya tax ratio penerimaan pajak dibanding PDB Indonesia, khususnya selama pemerintahan Presiden Jokowi. Faktanya, nilai rata-rata tax ratio Indonesia adalah dalam 6 hingga 7 tahun terakhir hanya 9,5%. Padahal di 5 tahun periode kedua Presiden SBY, nilai rata-rata tax ratio Indonesia 11,3%. Jika dibanding negara-negara ASEAN dengan nilai tax ratio 15%, Indonesia termasuk negara dengan tax ratio terendah kedua, hanya unggul dari Myanmar. Terjadinya moral hazard di sektor pajak terkonfirmasi pula oleh laporan ADB pada 2020-2021 yang menyatakan penyebab utama rendahnya tax ratio Indonesia adalah maraknya manipulasi dan pengemplangan pajak. Indonesia termasuk 5 negara pengumpul pajak terendah, tax ratio 9,5% dibanding 36 negara di Asia Pasifik yang rata-rata tax ratio-nya 19%. Dibanding negara-negara Eropa, rata-rata tax ratio-nya di atas 30%. Maka moral hazard sektor pajak Indonesia semakin terkonfirmasi. Ketujuh, rendahnya penerimaan APBN negara pasti melibatkan peran oligarki kekuasaan. Kalau sudah oligarki, maka moral hazard bukan saja saat perhitungan pajak atau bea, tetapi juga sejak penyusunan kebijakan, pembuatan aturan, dan sebagainya. Dengan demikian, seluruh oknum oligarki akan berupaya maksimal untuk menutupi mega skandal 539 triliun. Harap dicatat, kita belum mendengar kesungguhan Pak Jokowi untuk mendorong penuntasan kasus tersebut. Menkes Sri Mulyani beberapa kali telah memperoleh gelar Finance Minister of the Year of the Asia Pacific. Oligarki bisa saja menjadikan status Sri Mulyani sebagai perisai melanggengkan moral hazard seputar pajak. Ada materi terbaik dan disematkan pula dengan predikat bersih dan kredibel, maka tidak mungkin terjadi moral hazard tampaknya. Status ini telah melindungi oligarki menjalankan praktek curang. Mungkin saja Sri Mulyani pun menikmati manfaat material dan moral dari status bergengsi. Namun satu hal yang jelas, negara dirugikan dengan penerimaan APBN yang rendah, tingkat bunga hutang yang tinggi, dan korbannya adalah rakyat. Dengan uraian di atas, sebetulnya kita mengingatkan agar Sri Mulyani jangan dibiarkan terus berkiprah. Saat RDPU Komisi 3 DPR Menko Mahfud terkesan masih pasang perisai untuk Sri Mulyani. Rakyat jangan tertipu. Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Begitu pula Presiden Jokowi sebagai pemimpin pemerintahan. Rakyat menuntut pertanggungjawabannya dan perlu dimakzulkan. Seperti pernah kami usulkan di webinar 19 Maret yang lalu, guna menuntaskan kasus, DPR harus menggunakan hak angket dan segera membentuk pansus. Memang pada RDPU Komisi 3 29 Maret 2003 cukup banyak anggota DPR yang mengusulkan pembentukan pansus. Namun akibat pengaruh oligarki, kekuasaan, dan berbagai kepentingan sempit, bisa saja pansus tidak terbentuk. Kami imbau rakyat harus terus mengadvokasi agar pansus segera terbentuk. Diusulkan nama pansus adalah Kemenkeu Gate. Namun kita ingatkan pula agar barter kasus tidak terjadi.
Hasil pansus hanya dijadikan alat tukar-menukar berbagai kasus, sehingga selamatlah para terduga koruptor dan rejim oligarki. Rakyat harus menyadari kejahatan bernilai 539 triliun adalah jumlah yang sangat besar dan terjadi di lingkungan yang sangat vital dan menentukan kelangsungan hidup bangsa Indonesia, yakni Kemenkeu. Diyakini pelakunya adalah oligarki yang terdiri dari oknum-oknum penguasa dan elit partai bekerjasama dengan para kapitalis lokal dan global. Namun kerja sistematik oligarki ini tidak hanya di Kemenkeu, tetapi juga di kementerian lembaga negara yang lain. Maka ibarat puncak gunung es, nilai dugaan korupsi dan perampokan aset negara diyakini bukan sekedar 539 triliun tetapi ribuan triliun rupiah. Sebagai penutup, Menko Mahfud sudah membuka kotak Pandora dugaan korupsi sistematik oligarki di Indonesia. Maka rakyat harus bersatu mendukung Mahfud dan mengadvokasi dituntaskannya mega skandal 539 triliun. Oligarki yang melibatkan elit-elit politik, penguasa, dan bisnis pasti berusaha menghambat, bahkan mungkin sejak di parlemen. Rakyat tidak boleh terus menjadi pecundang, tetapi harus melawan. Maka tuntutan kita antara lain adalah tuntaskan mega skandal 539 triliun, adili Sri Mulyani dan makzulkan Jokowi, bentuk Kemenkeu Gate, serta tangkap dan adili para oligarki perampok aset negara. Demikian berita yang kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih hadirin, sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.